Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bro, kita lanjut lagi. Nah, untuk pembahasan kali ini masih trafo non CT menjadi CT. Nah, jika di video sebelumnya untuk perakitannya saya menggunakan dua buah dioda. Untuk kali ini saya akan praktekkan menggunakan dioda brid model sisir dan dioda kotak seperti ini. Untuk perakitannya sangat mudah ya. Jadi kita akan manfaatkan lagi untuk trafo bekas non CT ini menjadi PSU simetris. Nah, ini akan saya buka lagi. Saya terangkan dari awal lagi ya. Pertama-tama akan saya rakitkan dulu menggunakan dioda sisir. Lalu kita ukur nanti untuk tegangan outputnya. Nah, setelah itu akan saya rakitkan menggunakan dioda kotak ini. Untuk trafo bekas ini kisaran 3 ampere non CT. Nah, ini untuk elko-nya saya menggunakan yang 10.000 mikro 50 volt. Untuk dioda sisirnya sendiri ini saya menggunakan yang 35 ampere. Untuk dioda sisirnya sendiri teman-teman bebas ya untuk penggunaan ampere diodanya. Yang penting di atas ampere trafo yang digunakan. Jadi bisa menggunakan yang 10 ampere, 15 ampere, 20 atau 25 ampere juga bisa. Semakin tinggi untuk diodanya lebih bagus, jadi lebih tahan panas. Nah, ini untuk elko-nya kita susun dulu ini seperti ini. Ini untuk elko 1, nah yang sebelah kiri. Nah, yang sebelah kanan ini untuk elko kedua ya. Kita posisikan dulu ini untuk kaki elko-nya. Ini yang atas kaki positif, nah yang bawah kaki negatif. Ini untuk elko 1. Nah, untuk elko kedua ini posisikan kakinya. Yang atas kaki negatif, yang bawah kaki positif. Jadi untuk urutan kaki elko-nya positif, negatif, negatif, positif. Nah, sekarang kita gabungkan kaki negatif elko 1 dihubungkan ke kaki positif elko yang kedua ini atau di jumper ya. Untuk menggabungkannya teman-teman bisa menggunakan kabel. Ini saya pergunakan tembaga untuk penjemperannya. Jadi ini tinggal sisa kaki positif elko 1 dan kaki negatif elko yang kedua. Nah, oke, sekarang kita pasang ini untuk dioda sisirnya. Nah, ini kita perhatikan dulu untuk dioda sisir ini. Untuk dioda sisir ini ada ciri atau tanda ya. Nah, ini yang sebelah kiri untuk output positif. Nah, di bodinya ini ada tanda atau logo positif. Nah, yang sebelah kanan ini untuk output negatif. Nah, ini di bodinya juga ada logo atau tanda negatif. Nah, yang dua ini, yang tengah ini untuk inputnya yang nantinya akan tersambung ke trafo. Dan biasanya untuk output positif dioda sisir itu memiliki ciri lekukan ya. Nah, ini untuk lekukan ini untuk ciri output positif. Nah, sejajar dengan kaki output positif dioda. Nah, ini untuk kaki output positif dioda disambungkan ke kaki elko positif yang elko ke 1. Dan untuk kaki output negatif dioda ini disambungkan ke kaki negatif elko yang kedua ini. Nah, ke sini, oke. Nah, oke, sekarang kita gabungkan ini untuk kaki dioda yang inputnya yang dua ini. Nah, jadi untuk kaki dioda input yang dua ini kita jumper atau kita satukan ya. Nah, ini saya satukan untuk kaki diodanya. Ini tinggal ditekuk aja. Nah, ini saya satukan ya, dikasih timah. Kita sambungkan ke trafo non CT ini. Nah, untuk trafo non CT ini mengeluarkan tegangan sekitar 25 volt untuk kabel yang dua ini. Nah, jadi untuk kabel yang dua ini kita tinggal sambungkan ke kaki dioda yang input. Nah, ke sini yang disatukan tadi. Lalu untuk kabel yang satu lagi dari trafo ini kita tinggal sambungkan ke elko yang digabung ini. Nah, ke tengah ini ke sini. Atau teman-teman mau dibalik juga bisa ya. Jadi yang kabel ini jadi ke input dioda. Nah, ke sini. Dan yang kabel satu lagi ke elko yang disatukan ini. Jadi bolak-balik juga nggak masalah. Untuk kabel satu lagi dari trafo ini disambungkan ke elko yang digabung ini. Nantinya ini untuk output ground atau CT. Nah, jadi misalkan teman-teman untuk trafo non CT-nya
memakai yang ada tulisannya. Ini kan ada 0 ya. Nah, ini untuk tegangannya 4,5, 6, 7,5. Ini paling besar 15 volt. Nah, untuk yang nolnya ini disambungkan ke elko yang digabung ini. Nah, untuk tegangannya misalkan mengambil yang 15 voltnya. Nah, yang 15 voltnya tinggal disambungkan ke dioda ini, ke dioda input yang digabung ini. Nah, ke sini, oke. Nah, oke, sekarang kita pasang ini untuk kabel outputnya. Nah, ini yang kuning saya pergunakan untuk ground, yang hitam negatif. Nah, yang merahnya untuk positif ya. Kabel merah yang positif ini tersambung ke kaki positif elko dan tersambung juga ke output dioda yang positif. Nah, ke sini, oke. Untuk yang negatifnya, kabel yang berwarna hitam ini disambungkan ke kaki negatif elko yang kedua ini dan tersambung juga ke kaki dioda yang output negatif. Nah, yang sebelah kanan ini, oke. Untuk yang kuning, untuk ground atau CT-nya, ini tinggal disambungkan ke elko yang digabung ini. Nah, ke tengah, ke sini, oke. Nah, ini saya ukur dulu untuk tegangan dari trafonya. Nah, ini untuk tegangan dari trafonya 25 volan. Nah, coba saya balik. Nah, oke, 25 volt. Nah, setelah melewati dioda dan elko, ini setelah disearahkan ya ke DC, kita ukur positif ke ground. Nah, positif ke ground. Ini untuk tegangan outputnya menjadi 35 volt DC ya setelah melewati dioda dan elko. Nah, saya ukur untuk tegangan yang satunya lagi. Nah, karena ini simetris. Nah, sama ya, seimbang 35 volan. Ini coba saya ukur dari negatif ke positif. Nah, 70 volan ya. Kalau positif ke negatif. Nah, 69,8 hampir 70 volan. Nah, bagaimana jika kita menggunakan dioda kotak seperti ini? Nah, ini untuk kabel yang dari trafo saya copot dulu dan dioda sisirnya. Nah, jika teman-teman memakai dioda kotak seperti ini, biasanya di dioda kotak itu ada cirinya juga. Nah, ini ada positif dan negatif. Nah, untuk positif dan negatif ini untuk output dioda. Jadi yang atas ini untuk output positif. Nah, yang bawah ini untuk output negatif. Jadi yang dua ini untuk inputnya yang tersambung nanti ke trafonya. Nah, ini saya kasih kabel ya untuk output positif dan negatif dari dioda ini. Nah, yang positif ini kita tinggal sambungkan ke elko positif ke sini. Nah, ke elko 1 ini ya, yang positif. Nah, untuk yang output dioda yang negatif, yang ini kita tinggal sambungkan ke kaki negatif elko. Nah, ke sini elko yang kedua ini, oke. Nah, di sini. Nah, oke, seperti ini ya. Output negatif dioda ke kaki negatif elko. Nah, output positif dioda ke kaki positif elko yang ke satu ini, oke, seperti ini ya. Kita tinggal sambungkan lagi ke trafonya. Ini dari trafo, kabel yang satunya ke elko yang digabung ini ke ground atau CT-nya. Untuk kabel yang satunya lagi dari trafo, ini kita tinggal sambungkan ke kaki dioda yang input. Nah, jadi teman-teman ini bisa dipakai satu, mau ke sini atau ke sini juga bisa, atau mau di jumper ini juga lebih bagus ya. Kedua kaki dioda yang input ini disatukan aja di jumper ya. Jadi akan lebih bagus. Nah, oke, kita lihat jelas ya. Ini untuk yang kaki dioda inputnya kan dua disatukan aja di jumper. Nah, ini kita ukur dulu untuk tegangan dari trafonya dulu ya. Nah, ke dioda yang disatukan tadi ke input. Nah, ini 25 volt AC ya. Nah, setelah melewati
dioda dan elko. Ini kita ukur dulu ini antara positif dan ground ya. Nah, ini 35 volt ya. Ini kita ukur juga untuk tegangan yang satunya lagi, karena ada dua tegangan karena simetris ya. Nah sama ya, 35 volt jadi seimbang. Nah, kita ukur juga antara negatif ke positif. Nah, tegangannya hampir 70 voltan ya, 69,8 volt. Nah, oke, ini untuk perakitannya udah selesai. Jadi udah berhasil ya. Jadi buat teman-teman yang memiliki trafo bekas non CT nganggur, bisa dimanfaatkan dibuat PSU simetris. Jadi daripada nganggur, untuk trafo bekasnya bisa dipergunakan ya. Pengetesan akan saya tes ya ke power amplifier. Nah, saya sambungkan ini ke handphone langsung ya, tanpa aksesoris, memakai jack RCA ke 3,5 mili. Oke. Nah, untuk pengetesan akan saya tes ke speaker 12 in. Nah, oke, ini saya play ya untuk musiknya. Nah, ini akan saya buka untuk potensio volumenya. Nah, ini bro, untuk suaranya juga sangat bersih ya. Jadi tidak ada noise atau dengung, jadi sangat bersih untuk suaranya. Dan untuk suaranya juga ini cukup besar, bassnya juga keluar, padahal ini untuk treponya cuma memakai yang 3 ampere ya. Nah, oke bro, mungkin sekian untuk pembahasan kali ini. Cara merubah trafo non CT menjadi CT, atau cara merakit PSU simetris menggunakan trafo non CT. Semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.